Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah ilusi yang diciptakan oleh ilmu-ilmu Hollywood, sesuatu yang tak pernah nyata dalam kehidupan sehari-hari saya yang penuh rutinitas kota. Sampai hari itu tiba, ketika saya memutuskan mendaki Gunung Rinjani untuk menenangkan pikiran yang kacau setelah dikhianati oleh sahabat terdekat. Tak disangka, seorang koboi lokal menghentikan kudanya di depan saya, dan malam itu berubah menjadi awal dari badai emosi yang tak pernah saya bayangkan. Langkah saya berat saat menyusuri jalur pendakian yang curam. Udara segar Lombok menyapa wajah saya, membawa aroma tanah basah setelah hujan pagi. Saya, Andi, seorang arsitek berusia 28 tahun dari Jakarta, datang ke sini untuk melarikan diri dari hiruk-pikuk ibu kota. Baru saja saya mengetahui bahwa sahabat saya, yang saya anggap seperti saudara, telah membocorkan rahasia terbesar saya kepada keluarga, orientasi seksual saya. Mereka bereaksi dengan amarah, mengusir saya dari rumah, dan saya merasa dunia runtuh. Mendaki sendirian seharusnya menjadi obat, tapi pikiran saya masih bergolak. Matahari mulai condong ke barat ketika saya mencapai sebuah padang rumput terbuka di lereng gunung. Di kejauhan, saya melihat siluet seorang pria berpakaian sederhana, mengenakan topi koboi khas peternak Sumbawa, sedang menggembalakan kuda-kudanya. Ia tampak tangguh, dengan kulit sawo matang yang terbakar matahari dan otot yang terbentuk dari kerja keras sehari-hari. Kudanya, seekor kuda coklat yang gagah, berhenti tiba-tiba di depan saya. "Hati-hati, Mas," katanya dengan suara dalam yang beraksen Lombok. "Jalur ini licin setelah hujan." Saya terkejut, hampir tersandung. Namanya Budi, seorang peternak berusia 30 tahun yang tinggal di desa kecil di kaki gunung. Ia menawarkan bantuan, mengatakan bahwa malam akan segera tiba dan pendakian sendirian berbahaya. Awalnya saya menolak, tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat saya ragu. Matanya hitam pekat, penuh kehangatan yang jarang saya temui di kota. Kami berbincang sebentar, dan tanpa sadar, saya menceritakan sedikit tentang masalah saya. Budi mendengarkan tanpa menghakimi, hanya mengangguk pelan. "Hidup seperti gunung ini, Mas. Kadang curam, tapi puncaknya indah," katanya. Malam itu, kami berkemah bersama di sebuah gua kecil yang ia kenal. Api unggun menyala, memancarkan cahaya hangat yang menari di wajahnya. Kami berbagi cerita, ia bercerita tentang kehidupan desanya, tradisi Sasak yang kental, dan bagaimana ia kehilangan ayahnya dalam banjir bandang tahun lalu. Saya merasa terhubung, seperti ada ikatan tak terlihat yang menarik kami lebih dekat. Saat angin malam berhembus, tangannya menyentuh bahu saya secara tak sengaja, dan detak jantung saya berpacu. Apakah ini awal dari sesuatu? Atau hanya khayalan saya yang lelah? Keesokan harinya, kami melanjutkan pendakian bersama. Budi mengajari saya cara membaca jejak hewan liar, dan kami tertawa saat saya hampir jatuh ke sungai kecil. Kebersamaan itu membuat luka hati saya mulai sembuh. Tapi di tengah kebahagiaan itu, saya mendapat pesan dari sahabat pengkhianat itu, Andi. "Aku tak sengaja." Kemarahan kembali membara, tapi Budi menenangkan saya. "Makanlah, Mas. Itu bagian dari hidup." Semakin tinggi kami mendaki, semakin dalam percakapan kami. Budi mengaku bahwa ia juga pernah merasakan cinta yang tak biasa, tapi di desanya, hal itu tabu. "Aku pernah menyukai seorang teman sekolah, tapi aku sembunyikan. Takut diusir seperti anjing liar," katanya dengan suara lirih. Kata-katanya menyentuh hati saya, membuat saya berani membuka diri. Kami berhenti di sebuah air terjun, airnya jernih mengalir deras. Di sana, di bawah sinar matahari yang cerah, kami saling pandang dan untuk pertama kalinya, saya merasakan getaran cinta yang sejati. Tapi konflik mulai muncul. Saat kami turun gunung, seorang penduduk desa melihat kami bersama dan mulai bergosip. "Itu koboi gila, suka sama laki-laki," bisik mereka. Budi mengabaikannya, tapi saya melihat kegelisahan di matanya.
Malam itu, di rumah sederhana Budi di desa, kami berdebat. Kau dari kota, Andi. Kau bisa pergi kapan saja. Aku terjebak di sini, katanya dengan nada pahit. Saya meyakinkannya bahwa saya serius, tapi keraguan mulai tumbuh. Apakah cinta ini akan bertahan di tengah tekanan sosial? Hari-hari berikutnya, kami menghabiskan waktu bersama, menjelajahi pantai-pantai Lombok yang indah, tapi bayang-bayang pengkhianatan masa lalu saya menghantui. Saya mulai curiga pada Budi, apakah ia benar-benar tulus. Di akhir minggu pertama, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Saya menemukan surat dari mantan pacar Budi, seorang pria dari desa tetangga, yang mengatakan bahwa Budi pernah meninggalkannya karena takut. Hati saya hancur. Kau bohong padaku, tanya saya dengan suara gemetar. Budi menjelaskan bahwa itu masa lalu, tapi keraguan sudah menanam bibit. Kami berpisah sementara, saya kembali ke Jakarta dengan hati yang lebih kacau. Tapi panggilan telepon dari Budi membuat saya kembali. Aku tak bisa tanpa kamu, Andi. Dan begitulah, petualangan kami berlanjut, penuh drama dan emosi. Kembali ke Lombok, saya disambut oleh pelukan hangat Budi. Rumahnya yang sederhana, dengan atap daun nipah dan dinding bambu, terasa seperti surga setelah kekacauan kota. Kami menghabiskan hari-hari dengan bekerja di ladangnya, menggembalakan kuda, dan berbagi mimpi. Budi mengajari saya menunggang kuda, dan tawa kami bergema di lereng gunung. Tapi di balik kebahagiaan itu, gosip desa semakin kencang. Ibu Budi, seorang wanita tua yang bijaksana, mulai curiga. Kau bawa teman kota ini kemana-mana, Budi. Apa ada yang disembunyikan, tanyanya suatu malam. Budi menyangkal, tapi saya melihat ketakutannya. Di Indonesia, terutama di daerah pedesaan seperti ini, cinta sesama jenis masih dianggap dosa besar. Tradisi Sasak yang kental dengan nilai-nilai Islam membuat segalanya rumit. Saya mencoba meyakinkan Budi untuk terbuka, tapi ia ragu. Kau tak paham, Andi. Di sini, keluarga adalah segalanya. Jika mereka tahu, aku bisa kehilangan semuanya. Konflik memuncak saat Estial Desa tiba. Kami menghadiri upacara adat, di mana tarian gandrung memukau semua orang. Di tengah keramaian, seorang teman lama Budi yang ternyata mantan pacarnya, mendekat. Namanya Dedi, seorang nelayan berbadan tegap. Budi, kau masih ingat janji kita, katanya dengan nada menantang. Saya merasa cemburu membara, dan pertengkaran meledak di belakang panggung. Kau bilang itu masa lalu, bentak saya. Budi menjelaskan bahwa Dedi hanyalah teman sekarang, tapi Dedi memprovokasi, mengatakan bahwa Budi pernah meninggalkannya karena pengecut. Malam itu, kami bertengkar hebat. Saya merasa dikhianati lagi, seperti dengan sahabat saya di Jakarta. Mungkin kita tak cocok, kata saya dengan air mata mengalir. Tapi pagi berikutnya, Budi datang dengan kuda kesayangannya, membawa saya ke puncak bukit di mana matahari terbit. Aku mencintaimu, Andi. Lebih dari apapun. Aku akan lawan semuanya untukmu, katanya. Kami berpelukan dan cinta kami semakin dalam. Hari-hari selanjutnya penuh romansa, piknik di pantai Kuta Lombok, berenang di air terjun Sendang Gile, dan berbagi cerita di bawah bintang. Namun badai datang lagi. Keluarga saya di Jakarta mengetahui tentang Budi melalui sahabat pengkhianat itu. Ayah saya menelepon, marah besar. Pulanglah, Andi. Jangan hancurkan nama keluarga. Saya terpecah antara cinta dan kewajiban. Budi mendukung saya, tapi ia sendiri menghadapi tekanan dari desa. Seorang tokoh agama lokal mulai berkhotbah tentang penyakit kota yang merusak moral desa. Di tengah itu, kami menemukan kedamaian dalam momen kecil. Budi menyanyikan lagu-lagu daerah Sasak untuk saya, suaranya merdu menyentuh jiwa. Saya merasa seperti menemukan rumah yang sejati. Tapi pengkhianatan datang dari arah tak terduga. Dedi, cemburu, menyebarkan rumor ke seluruh desa bahwa Budi dan saya adalah pasangan gay.
Warga mulai menjauhi kami, bahkan melempar batu ke rumah Budi. Kami melarikan diri ke gunung lagi, berkemah seperti pertemuan pertama. Di sana, di depan api unggun, Budi mengaku segalanya. Aku takut, Andi. Tapi bersamamu aku merasa kuat. Air mata kami bercampur, dan ikatan kami semakin erat. Tapi apakah ini cukup untuk menghadapi dunia? Saya memutuskan untuk bertemu keluarga Budi. Ibu Budi setelah mendengar cerita kami, terkejut tapi mulai memahami. Cinta adalah anugerah Tuhan, nak. Asal tak menyakiti orang lain, katanya pelan. Itu menjadi titik balik. Tapi Dedi tak berhenti, ia mengancam akan melaporkan kami ke polisi dengan tuduhan palsu. Drama mencapai puncak saat Dedi menghadang kami di jalan desa. Pertarungan herbal meledak, dan Budi membela saya dengan gagah. Cinta ini murni, Dedi. Lepaskan masa lalu. Akhirnya, Dedi mundur, tapi luka sudah dalam. Kami memutuskan untuk pindah ke kota kecil di Bali, di mana masyarakat lebih terbuka. Tapi sebelum itu, kami harus menghadapi keluarga saya. Saya kembali ke Jakarta, Budi ikut. Pertemuan itu tegang, tapi lambat laun, ayah saya melihat ketulusan Budi. Di Jakarta, udara panas dan polusi menyambut kami seperti tamparan. Rumah keluarga saya di kawasan elit terasa asing setelah kebebasan gunung. Ayah, seorang pengusaha sukses, memandang Budi dengan tatap curiga. Siapa ini? Peternak dari desa, tanyanya sinis. Ibu diam saja, matanya penuh kekhawatiran. Budi dengan sopan santun khas orang desa, memperkenalkan diri. Saya Budi, Pak. Saya mencintai anak Bapak. Kata-kata itu seperti bom. Ayah marah besar, meneriakkan kata-kata kasar tentang penyakit dan aib keluarga. Saya membela Budi, tapi pertengkaran semakin panas. Kau pilih dia atau keluarga, ancam ayah. Hati saya tercabik, tapi saya memilih Budi. Kami pergi, meninggalkan rumah dengan air mata. Kembali ke Lombok, kami merencanakan masa depan. Budi menjual sebagian kudanya untuk modal usaha kecil di Bali. Saya resik dari pekerjaan arsitek, memilih hidup sederhana. Tapi pengkhianatan datang lagi, sahabat saya yang dulu, ternyata bekerja sama dengan Dedi untuk menghancurkan kami. Mereka menyebarkan oto-oto kami di media sosial, dengan caption menghasut. Desa Budi gempar. Warga menggelar pertemuan, menuntut Budi diusir. Ibu Budi membela anaknya, tapi ia sakit karena stres. Di rumah sakit, ia memegang tangan kami. Jalani saja, nak. Tuhan tahu hati kalian. Kata-katanya memberi kekuatan. Kami melarikan diri ke Bali, menyewa rumah kecil di Ubud. Di sana, di tengah sawah hijau dan seni budaya, cinta kami berkembang. Budi belajar bisnis online, saya desain rumah-rumah tradisional. Kami bertemu komunitas lokal yang memberi dukungan. Tapi masa lalu tak mau pergi. Dedi muncul lagi, mengirim pesan ancaman. Suatu malam, di bawah bulan purnama, kami berdebat lagi. Mungkin kita tak ditakdirkan bersama, kata saya lelah. Budi menangis, memeluk saya erat. Jangan katakan itu, Andi. Kau adalah napasku. Emosi kami meledak, tapi akhirnya kami saling memakan. Hari-hari di Bali penuh romansa. Kami jalan-jalan ke pantai Sanur, menonton matahari terbenam sambil bergandengan tangan. Budi menyanyikan lagu-lagu Bali untuk saya, membuat hati saya luluh. Tapi konflik internal muncul, saya rindu keluarga, Budi rindu desanya. Sebuah telepon dari ibu Budi mengubah segalanya. Ia sekarat, meminta kami pulang. Kami kembali ke Lombok, menghadapi desa yang masih marah. Di ranjang sakit, ibu Budi berbisik, makan mereka, nak. Cinta kalian indah. Ia meninggal, meninggalkan kami dalam duka. Pemakaman menjadi momen dramatis. Warga datang, tapi banyak yang menghindari kami. Dedi muncul, tapi kali ini ia meminta maaf. Aku salah, Budi.
Aku cemburu. Pengakuan itu mengejutkan dan desa mulai melunak. Ayah saya menelepon meminta maaf. Aku salah, Andi. Datanglah pulang. Kami kembali ke Jakarta, tapi kali ini bersama. Keluarga menerima Budi pelan-pelan. Tapi cobaan belum berakhir. Bisnis kami di Bali gagal karena pandemi dan kami kehilangan segalanya. Kami kembali ke desa Budi menghadapi tantangan baru. Warga masih curiga, tapi kami buktikan dengan kerja keras. Di tengah itu, cinta kami semakin kuat. Kami mendaki gunung lagi ke tempat pertemuan pertama. Di sana, Budi melamar saya dengan cincin sederhana dari kayu. Maukah kau jadi pasanganku selamanya? Air mata bahagia mengalir. Pernikahan kami sederhana, diadakan di pantai Lombok dengan hanya keluarga dekat. Ayah saya hadir, meski masih kaku. Ibu Budi tak ada, tapi rohnya terasa. Kami bertukar janji di bawah matahari terbenam, angin laut menyaksikan. Aku mencintaimu, Budi, di dunia ini dan akhirat, kata saya. Ia membalas, kau adalah gunungku, Andi. Tak tergoyahkan. Hidup pasca pernikahan penuh tantangan. Di desa, kami membangun usaha wisata mendaki, memanfaatkan pengalaman kami. Turis datang tertarik dengan cerita koboi dan pendaki. Tapi gosip tak pernah hilang sepenuhnya. Beberapa warga masih menjauh, memanggil kami pasangan aneh. Konflik baru muncul saat saudara Budi dari kota datang. Ya, seorang ustadz konservati marah besar. Ini dosa. Kau bawa kutukan ke keluarga. Pertengkaran hebat terjadi dan Budi terpecah antara saudara dan saya. Malam itu ia pergi sendirian ke gunung meninggalkan catatan, aku butuh waktu. Hati saya hancur. Saya mencarinya sepanjang malam, memanggil namanya di kegelapan. Akhirnya saya menemukannya di gua pertemuan pertama, menangis. Aku tak bisa kehilanganmu, Andi. Kami berpelukan memutuskan untuk tegar. Tahun berganti, usaha kami sukses. Kami adopsi seorang anak yatim dari desa, memberi dia rumah. Anak itu, namanya Riko, membawa kebahagiaan baru. Tapi pengkhianatan datang dari dalam, saudara Budi mencoba memprovokasi warga untuk boikot usaha kami. Drama mencapai klimaks saat banjir bandang melanda desa, seperti yang menewaskan ayah Budi dulu. Kami memimpin evakuasi, menyelamatkan banyak nyawa dengan kuda-kuda Budi. Di tengah air deras, saya hampir hanyut, tapi Budi menyelamatkan saya. Jangan tinggalkan aku, teriaknya. Setelah bencana, warga melihat ketulusan kami. Mereka mulai menerima, bahkan mendukung. Saudara Budi meminta maaf, menyadari bahwa cinta kami tak merusak. Hidup kami menjadi lebih damai. Kami bepergian ke berbagai pulau Indonesia, dari Sumatera hingga Papua, berbagi cerita kami untuk menginspirasi orang lain. Di Jakarta, keluarga saya sepenuhnya menerima, bahkan ayah berbisnis dengan kami. Tapi di balik kebahagiaan, ada luka lama. Saya mimpi buruk tentang pengkhianatan sahabat, Budi tentang kehilangan ibu. Kami saling dukung, menjadikan itu kekuatan. Suatu hari, kami kembali ke Gunung Rinjani. Di puncak, angin bertiup kencang. Ingat malam pertama, tanya Budi. Saya mengangguk, memeluknya. Itu awal dari segalanya. Cerita kami menjadi legenda di desa, mengajarkan bahwa cinta tak mengenal batas. Tapi apakah akhirnya bahagia? Hidup terus berlanjut dengan naik turunnya. Waktu berlalu, Riko tumbuh menjadi remaja pintar. Ia tahu tentang kami dan menerima dengan tulus. Kalian adalah ayah terbaik, katanya. Tapi sekolahnya di kota mulai menjadi masalah. Teman-temannya menggoda, memanggilnya anak gay. Riko pulang menangis dan hati kami sakit. Kami berdebat, Budi ingin pindah ke desa lagi, saya ingin bertahan di kota untuk masa depan Riko. Konflik ini menguji cinta kami. Kau selalu pikirkan diri sendiri, bentak Budi. Saya balas, kau takut menghadapi dunia.
Malam itu Budi pergi lagi naik kuda ke gunung. Saya khawatir mengikuti. Di tengah hujan deras, saya menemukannya basah kuyup. Ma, Andi. Aku takut kehilangan Riko seperti kehilangan ayahku. Kami berdamai memutuskan untuk bicara dengan sekolah. Keesokan harinya, kami hadapi kepala sekolah. Dengan dukungan komunitas LGB, kami menuntut perlindungan. Sekolah setuju dan Riko kembali bahagia. Tapi cobaan besar datang, Budi didiagnosis kanker. Berita itu seperti petir di siang bolong. Kenapa sekarang, tangis saya? Ya tetap kuat, kita lawan bersama seperti dulu. Pengobatan di Jakarta mahal, kami jual aset. Keluarga membantu, desa mengumpul dana. Di rumah sakit, Budi berbisik, jika aku pergi, janji bahagia. Air mata saya tak berhenti. Operasi sukses, tapi pemulihan panjang. Di saat itu, saya sadar betapa dalam cintanya. Kami habiskan waktu bersama, membaca buku, bernyanyi. Setelah sembuh, kami kembali ke Lombok. Usaha wisata berkembang, kami jadi panutan. Cerita kami diangkat ke buku, menginspirasi banyak orang. Tapi pengkhianatan terakhir, sahabat lama saya muncul, meminta maaf. Aku iri padamu, Andi. Saya makan tapi luka tetap ada. Hidup kami sekarang damai dengan Riko yang sukses. Kami mendaki lagi merayakan ulang tahun pernikahan. Di puncak, Budi berkata, cinta kita abadi. Tahun-tahun terakhir penuh kedamaian. Riko lulus kuliah, menjadi dokter. Ia bangga pada kami, sering cerita tentang pasien yang terinspirasi oleh kisah kami. Desa berubah, lebih terbuka berkat usaha kami. Kami buka pusat komunitas untuk LGB di Lombok, membantu yang lain. Tapi kesehatan Budi menurun lagi. Kanker kambuh. Kali ini dokter bilang tak ada harapan. Aku siap, Andi. Tapi kau harus hidup, katanya lemah. Hari-hari terakhir, kami habiskan di rumah, mengenang. Ingat koboi yang hentikan kuda, tanyanya sambil tersenyum. Saya mengangguk, air mata mengalir. Budi meninggal di pelukan saya, damai. Pemakaman ramai, warga datang menghormati. Saya hancur, tapi janji padanya membuat saya bangkit. Saya lanjutkan usaha, bantu komunitas. Cerita kami jadi legenda, mengajarkan bahwa cinta menang atas segala. Di akhir hidup, saya mendaki sendirian ke gunung. Di sana, saya rasakan kehadirannya. Terima kasih, Budi. Kau ubah hidupku. Kisah ini bukan akhir bahagia sempurna, tapi penuh makna. Cinta kami, meski penuh badai, membawa perubahan. Itulah keindahan hidup, penuh drama, tapi manusiawi.